Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir di diskusi kita yang keempat ini ya. Sudah 4 sesi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar semuanya. Kita berdiskusi kali ini tentang jalan melepaskan, yaitu pencerahan manusia modern. Ya, ya diskusi ini memberikan penjelasan tentang mekanisme untuk membuka kapasitas bawaan manusia untuk kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, kesejahteraan, intuisi, cinta tanpa syarat, kedamaian batin, dan kreativitas. Kondisi ini semua ada dalam diri kita. Banyak orang dibesarkan untuk menghubungkan pencapaian kesuksesan duniawi dan spiritual dengan kerja keras. Ternyata hasil dari kerja keras tersebut masih memunculkan rasa bersalah di batin, kerentanan terhadap kritik orang lain, tidak percaya diri, dan kebencian yang membara. Teknik melepaskan adalah seperti penghentian tekanan batin secara tiba-tiba dengan kebahagiaan dan kebebasan sehingga menghasilkan pikiran yang enteng dan perasaan yang lega. Nah, ini di sini ya. Jadi ketika seseorang itu bekerja keras untuk mencapai kesuksesan atau juga bekerja keras untuk hal-hal yang bersifat spiritual, ternyata justru masih banyak orang-orang yang menjalankan itu memiliki rasa bersalah di batin mereka, gitu. Jadi mereka masih punya amarah, masih punya kebencian di situ. Nah, artinya di sini kan hidup itu tidak bisa hanya sekedar kerja keras di sini. Nah, seperti itu. Untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Jadi kalau kita tahu bekerja segala macam, banyak yang depresi di kantor, ketika ia kuliah, dia sekolah, itu justru banyak memunculkan rasa-rasa yang tidak percaya diri, memunculkan kebencian, mungkin kebencian pada teman karena dibully, atau kebencian pada atasan dan lain sebagainya, atau kebencian pada lingkungan. Seperti itu. Nah, teknik melepaskan adalah seperti penghentian tekanan batin tersebut. Baik, lanjut, Salim. Nah, ini melepaskan. Nah, dari melepaskan ini kita bertanggung jawab dengan perasaan kita, sehingga kita tidak perlu bergantung pada belas kasihan orang lain dan tidak selalu merasa menjadi korban. Jadi kalau kita punya masalah itu sebenarnya tanggung jawab kita sendiri. Kita tidak perlu merasa menjadi korban dari apa yang terjadi pada perasaan kita, atau kita mencari pelampiasan 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 ya di luar kita, gitu. Jadi kita bertanggung jawab. Akumulasi tekanan perasaan menyebabkan beban pikiran. Jadi kalau kita ketahui bahwa pikiran stres itu adalah akumulasi dari perasaan-perasaan negatif yang terlalu banyak kita simpan, gitu. Jadi itu tekanan. Stres itu kan tekanan artinya. Satu perasaan dapat menciptakan ribuan pikiran dalam waktu tertentu. Satu perasaan dapat menciptakan ribuan pikiran dalam waktu tertentu. Misalnya perasaan marah, itu banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul akhirnya kan. Ingin menyakiti orang, atau ingin menyakiti diri sendiri, ingin melukai orang, atau ingin menghina seseorang gitu, karena satu perasaan di apa namanya di diri mereka gitu. Jadi satu perasaan dapat menciptakan ribuan pikiran. Satu ingatan menyakitkan dari masa lalu menjadi penyesalan yang mengerikan. Apabila kita mampu melepaskan perasaan tersebut, maka semua beban pikiran dapat hilang dengan seketika. Jadi di sini adalah bahwa kita lihat ya banyak artis-artis itu ketika dia masa kecilnya memiliki trauma, mungkin dia dulu pernah mengalami pelecehan, pernah mengalami kekerasan, pernah mengalami bullying gitu. Itu ketika ingatan itu muncul, itu bisa membuat mereka tuh tantrum. Jadi banyak orang yang tantrum atau menangis itu, mengeluapkan emosinya tuh justru ketika usianya itu sudah dewasa, gitu. Sudah 20 tahun, 30 tahunan ke atas. Seperti misalnya kita tahu ada Kurt Cobain, ada Chester Bennington, ya kan? Bagaimana mereka bunuh diri ketika mereka sedang jaya-jayanya karena tidak kuat dengan menahan trauma masa lalu.
Jadi satu ingatan menyakitkan dari masa lalu menjadi penyesalan yang mengerikan, gitu. Apabila kita mampu melepaskan perasaan tersebut, maka semua beban pikiran dapat hilang dengan seketika. Oke, lanjut. Nah, tekanan perasaan memunculkan sifat mudah marah, ketegangan otot leher. Nah, ini sering nih saya nih. Otot leher, punggung ya. Itu sering sering buat kita ke tukang pijit ya, karena terlalu apa namanya pikiran. Nah, itu ternyata faktor pikiran jadi stres, lalu menyebabkan badan jadi pegal-pegal. Itu faktor dari perasaan itu, perasaan-perasaan negatif yang sering kita munculkan, cuma kita tahan. Sakit kepala, kram, kalau perempuan ada gangguan menstruasi ya, gangguan pencernaan, susah tidur, alergi, jadi gatal-gatal, dan darah tinggi mungkin di situ. Nah, ini jadi pikiran mampu memunculkan penyakit-penyakit ya. Dan penyebab pikiran menjadi stres itu adalah perasaan itu, tekanan di perasaan. Ekspresi perasaan negatif yang dituangkan dalam bahasa tubuh atau ucapan justru tidak menghilangkan perasaan tersebut. Nah, jadi kita sering mengekspresikan ya, mungkin dengan kita kita sering mengekspresikan perasaan negatif kita ya dengan marah, dengan bahasa tubuh mungkin ya. Seperti kita memasang muka masam gitu ya. Dengan kita misalnya melotot atau kita mukanya cemberut gitu. Lalu kita mengekspresikan, kita mengucapkan dengan kata-kata kasar kepada orang sebagai bentuk, ya orang bisa bilang gini nih, kalau saya mah kalau ada perasaan mah saya ungkapin langsung gitu. Justru ketika dia mengekspresikan perasaan negatif, justru tidak menghilangkan perasaan negatif tersebut. Nah, tapi membuatnya semakin membesar, ekspresi negatif hanya akan menghancurkan hubungan. Kita hanya boleh ekspresikan perasaan positif. Jadi hubungan dengan teman jadi hancur, hubungan dengan keluarga mungkin jadi hancur, gitu. Bermasalah itu segala macamnya. Itu karena segala sesuatu itu sering diekspresikan. Tidak suka dengan orang ditunjukkan. Nah, itu. Jadi kalau kita mengekspresikan suatu perasaan negatif, justru di situ akan membuat perasaan negatif tersebut menjadi semakin besar. Kemudian pelarian. Pelarian dari perasaan negatif yang sering terjadi seperti minum alkohol, berjudi, sosialisasi berlebihan, berbelanja dengan boros, jalan-jalan. Pelarian justru akan menambah stres dan masalah sosial. Jadi banyak orang yang ketika dia punya tekanan di perasaan yang menyebabkan dia stres, justru dia keluar mencari pelarian, gitu. Pelarian dari faktor eksternal dia gitu. Yaitu seperti minum alkohol, mungkin narkoba ya, minum obat-obatan terlarang, atau sosialisasi berlebihan ya, nongkrong-nongkrong katanya buat healing ya, berbelanja dengan boros, shopping lalu jalan-jalan menghabiskan uang gitu. Nah, justru pelarian seperti itu bukan menghilangkan stres atau perasaan negatif, tapi justru menambah dari masalah sosial gitu. Nah, akumulasi tekanan baru dimasuk. Akumulasi tekanan akan berkurang kalau kita terus-menerus melepaskannya gitu. Dari itu, akumulasi tekanan itu akan berkurang kalau kita melepaskannya. Jadi yang melepaskan itu bukan kita mencari sesuatu di luar kita, tapi justru kita melepaskannya dengan kekuatan yang ada di batin kita sendiri. Lanjut. Nah, perasaan dan stres. Faktor eksternal seringkali dianggap sebagai penyebab stres. Padahal penyebab stres adalah perasaan yang tertekan. Dan perasaan-perasaan tertekan inilah yang membuat kita rentan terhadap tekanan eksternal. Banyak orang ketika stres justru fokus pada penanganan pada faktor eksternal. Maksud eksternal itu berarti yang di luar kita, gitu. Jadi ketika orang eh, stres gitu kan, kadang-kadang kan, saya stres karena keluarga, saya stres karena pekerjaan gitu. Padahal tidak seperti itu, gitu. Jadi bukan faktor eksternal penyebab stres itu. Jadi penyebab stres adalah perasaan yang tertekan kita ini. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita ini sehingga menyebabkan kita stres ya. Kadang-kadang yang menjadi korban itu ya keluarga kita, teman kita, atau
anak mungkin ya kalau sudah menikah atau pasangan itu menjadi menjadi pelampiasan dari stres tersebut. Nah, stres ditentukan oleh perasaan. Stres ditentukan oleh perasaan. Kerusakan akibat stres adalah hasil dari emosi kita sendiri. Jadi stres itu hasil dari perasaan. Jadi kalau kita apa terlalu sering stres, hasilnya dari emosi kita sendiri gitu. Nah, semakin kita sering berserah diri kepada Tuhan, maka semakin jauh kita dari stres. Ini jadi ibadah. Mungkin kalau Islam itu sholat, kalau dari orang Nasrani itu dengan ke gereja atau ada agama ada yang ke vihara dari agama lain itu Hindu Buddha segala macamnya. Nah itu adalah cara untuk menjauhkan kita dari stres, tapi tidak menghilangkan. Nah, untuk menghilangkan stres, sebaiknya menghilangkan sumbernya, yaitu kemarahan, ketakutan, rasa bersalah, dan perasaan negatif lainnya. Makanya saya sering, mungkin di diskusi sebelumnya ya, pernah saya jelaskan, banyak orang yang sudah rajin zikir, rajin eh, mungkin ibadah yang membuat menenangkan hati ya, tapi setelah keluar dari itu, dia kembali stres lagi. Atau ketika dia sholat ya, lalu dia merasakan ketenangan. Tapi begitu dia keluar, mungkin ketemu lagi dengan faktor-faktor eksternal lainnya gitu, dia jadi stres lagi gitu. Karena yang sumbernya itu tidak dihilangkan. Jadi sumber dari perasaannya itu seperti kemarahan, ketakutan, rasa bersalah, perasaan negatif lainnya itu tidak dihilangkan, tidak dilepaskan oleh dia, tapi masih mengendap dalam batin dia sehingga dia akan stres terus walaupun dia sudah rajin beribadah. Nah, itu banyak yang terjadi kan. Lanjut, peristiwa hidup dan emosi. Suka menyalahkan peristiwa dan orang lain atas perasaan negatif yang dia miliki akan membuat dia selalu merasa menjadi korban eksternal. Jadi dia suka menyalahkan peristiwa-peristiwa, entah peristiwa apalah. Jadi peristiwa misalnya dibully di sekolah, lalu ada peristiwa dihina tetangga, dilecehkan dan segala macamnya itu. Nah, itu akan membuat selalu merasa menjadi korban eksternal. Jadi kan kita selalu menyalahkan peristiwa. Entah menyalahkan, aduh, saya ini bodoh karena sekolah saya tidak berkualitas, atau orang tua saya tidak bisa menganggap orang tua kita tidak bisa mendidik, atau teman-teman yang dianggap tidak berkualitas, itu sering menyalahkan-nyalahkan itu kan. Nah, perasaan negatif itu selalu menjadi korban eksternal, jadi suka menyalahkan peristiwa dan orang lain. Cinta yang berlebihan akan membuat patah hati dan berujung pada sakit jantung. Saya bilang sakit jantung ya, bukan sakit hati. Karena kalau kita lihat misalnya Pak B.J. Habibie itu kan disarankan oleh dokter ketika Ibu Ainun ini meninggal kan. Lalu Pak Habibie disarankan untuk menulis atau membuat kesibukan lah. Membuat kesibukan dengan ya dia menulis buku Habibie dan Ainun, lalu membuat film segala macamnya untuk memunculkan kesibukan. Karena kalau sampai kesedihannya mendalam karena patah hati ditinggal meninggal oleh istrinya, itu bisa membuat Pak Habibie ini jadi kena serangan jantung. Nah, itu kan salah satu faktor di kalau kita baca di bukunya ya seperti itu. Orang yang cinta berlebihan pada pasangan akan memunculkan sikap posesif, merasa tidak aman, pencemburu, apabila berpisah akan sedih yang mendalam. Nah, cinta sejati tidak disertai rasa takut dan rasa kemelekatan. Mungkin kecintaan kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Nabi, atau kepada ini, itu tidak ada kemelekatan. Tidak dimunculkan rasa takut. Tapi kalau kecintaan kita kepada hal-hal yang bersifat materi, duniawi, itu justru akan memunculkan rasa takut, akan memunculkan rasa kemelekatan. Emosi memancarkan medan vibrasi. Emosi mempengaruhi dan menentukan orang-orang yang ada di hidup kita. Nah, kalau kita lihat di materi sebelumnya, jadi diri kita ini ada unsur-unsur seperti tubuh, darah, tulang, lalu ada molekul, ada partikel, kemudian ada kuanta. Di situ ada energi dan vibrasi yang posisinya tidak terlihat. Gitu. Nah, vibrasi ini
muncul dari mana? Dari pikiran dan perasaan kita. Jadi perasaan negatif, pikiran negatif, itu akan memancarkan vibrasi. Itu juga pikiran positif, perasaan positif, itu juga akan memancarkan vibrasi. Jadi emosi mempengaruhi dan menentukan orang-orang yang ada di hidup kita. Kalau kita misalnya orang yang temperamental, maka kita akan dikelilingi orang-orang yang temperamental juga. Kalau kita orang yang sabar, maka kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang sabar juga. Seperti itu. Jadi kita akan, vibrasi itu akan menemukan kita. Bahkan kalau kita mampu meningkatkan vibrasi kita, perasaan-perasaan positif pada diri kita, mau tidak mau maka teman kita ini akan terseleksi dengan sendirinya. Jadi teman-teman yang vibrasinya jelek dengan sendirinya akan terpental. Nah, kita akan bertemu dengan teman-teman yang ini yang cocok secara vibrasi dengan kita. Itu mungkin kawan-kawan di sini pernah merasakan ya. Peristiwa hidup dipengaruhi oleh emosi. Jadi kemarahan menarik pikiran marah, perasaan belas kasih menarik orang-orang yang penuh kasih, kesadaran apatis akan menarik kemiskinan, kemudian eh, kesadaran keberlimpahan akan menarik kemakmuran. Nah, ini kalau kita tahu ada teori apa? Law of attraction ya. Jadi ilmu hukum tarik menarik gitu. Jadi ketika seseorang itu pikirannya positif, maka dia akan menarik hal-hal yang positif dalam hidup dia. Kalau dia berpikiran negatif, maka dia akan menarik hal-hal yang negatif. Kalau kita bisa tahu, misalnya kita lihat film The Secret ya, yang pemerannya Katie Holmes, itu bisa ditonton. Bagaimana dia seorang yang cemas, pikirannya negatif, merasa bersalah. Justru dia banyak hutang jadinya. Kemudian rumahnya diserang badai, ketika badai pohon rubuh menimpa rumahnya. Jadi ada kejadian-kejadian negatif karena pikiran dan perasaannya selalu negatif tentang kehidupan. Nah, ketika dia mulai mengubah itu pikiran negatif dan perasaan negatifnya menjadi yang lebih positif, justru keberuntungan muncul. Bahkan hal-hal yang dia impikan itu jadi kenyataan. Seperti itu. Bahkan ekonominya membaik, hutang-hutangnya lunas setelah dia mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Begitu juga perasaan yang negatif menjadi perasaan yang positif. Lanjut, Lip. Mekanisme melepaskan. Hindari untuk melawan perasaan negatif. Perlawanan akan membuat perasaan tersebut terus berjalan. Nah, kalau kita tahu misalnya ustadz-ustadz itu mengajarkan bahwa kalau kita punya nafsu jahat, ya kan, perasaan-perasaan yang negatif, pikiran-pikiran kotor gitu ya, itu harus dilawan, harus dilawan. Itu kalau kita belajar agama gitu ya. Nah, tapi secara psikologi itu sebenarnya salah gitu. Kita itu tidak boleh melawan perasaan itu. Justru kalau perasaan itu dilawan, dia akan semakin besar perlawanannya kembali. Jadi dia semakin ditekan, dia seperti per. Semakin ditekan, dia tuh akan apa namanya tuh? Kalau ditekan, dia melambungkan kita lebih kencang lagi. Gitu. Seperti itu. Jadi hindari untuk melawan perasaan negatif. Perlawanan akan membuat perasaan tersebut terus berjalan. Nah, lepaskan segala rasa takut dan perasaan merasa bersalah terhadap perasaan tersebut. Jadi kita harus hilangkan dulu nih perasaan. Misalnya kita punya sifat pemarah, hilangkan rasa takut kalau kita punya sifat marah itu. Jadi kita akui saja itu. Kita akui bahwa kita ini pemarah. Nah, lalu masuki perasaan tersebut. Fokus pada perasaan. Jadi sebenarnya kita ini punya pikiran atau kesadaran yang kita itu bisa melihat atau menyadari perasaan kita sendiri. Coba misalnya kita punya marah. Lalu kita rasakan perasaan itu ada di dada kita ya. Itu bisa kelihatan. Nah, kita fokus di situ. Fokus pada perasaan itu. Jangan fokus pada pikiran kita, tapi fokus pada perasaan itu yang ada sekarang di perasaan kita, di dada kita ini. Nah, setelah berhasil memasuki perasaan tersebut, pelan-pelan katakan lepaskan, lepaskan. Maka dia akan keluar sedikit demi sedikit. Itu sebenarnya teknik meditasi ya, teknik meditasi. Jadi kita
tarik nafas, lalu kita rasakan ada rasa marah, rasa kesal, rasa frustasi, rasa trauma tertentu. Lalu kita buang perasaan itu pelan-pelan, mungkin lewat nafas. Nah, kita merasakan perasaan itu terbuang sedikit demi sedikit. Nah, melepaskan terus-menerus. Kita akan sadar bahwa perasaan datang dan pergi. Kita bukanlah kita bukanlah perasaan kita, tetapi kita yang sebenarnya hanya menyaksikan. Jadi kita hanya menyaksikan perasaan kita ini. Gitu. Nah, disitulah kita harus eh, menunjukkan bahwa sebenarnya kesadaran kita ini bisa melihat perasaan kita dan dengan setelah kita bisa menyaksikannya, kita bisa menginstruksikan dengan batin kita sendiri untuk melepaskannya itu. Nah, hasil pelepasan tampak cepat dan halus, halus jadi tidak terlihat, tapi efeknya sangat kuat. Kita manfaatkan batin kita sendiri untuk lebih bebas dan lebih bahagia. Nah, buktinya apa itu sudah terlepas? Nah, yang tahu adalah diri kita sendiri. Dan bahkan orang-orang di sekitar kita itu tahu. Misalnya melihat, kok sekarang dia lebih sabar ya, kok sekarang dia tuh lebih lebih apa namanya bisa menahan diri, itu bisa mengendalikan diri, kok dia sekarang lebih tenang hidupnya. Jadi orang-orang sekitar akan merasakan ketika kita sudah berhasil melepaskan itu, orang sekitar kita itu pasti merasakan itu. Bahkan diri kita juga merasa, ini apa diri gua ya? Oh, sering kadang-kadang sering bingung kalau kita sudah berhasil melepaskan itu, kita akan bingung ini diri kita bukan ya? Kok saya sepertinya tidak seperti ini. Nah, itu adalah salah satu efek yang kita melepaskan. Jadi yang tahu sudah lepas atau tidak adalah diri kita sendiri. Nah, saat terjebak suatu perasaan, cukup pasrah bahwa perasaan kita terjebak. Jangan ditolak. Lepaskanlah perasaan tersebut sedikit demi sedikit. Jadi sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita punya perasaan negatif itu jangan semuanya harus dihilangkan dalam satu hari, tapi pelan-pelan saja. Mungkin hari ini saya ingin menghilangkan marah. Mungkin hari ini saya ingin menghilangkan dendam. Mungkin hari ini besoknya saya mulai ingin menghilangkan rasa sombong ya. Mungkin besoknya saya ingin menghilangkan, besoknya lagi ingin menghilangkan perasaan pemalu, rasa hina, gitu. Nah itu pelan-pelan kita sedikit demi sedikit. Nah efeknya nanti pikiran kita terasa tenang, lalu perasaan kita terasa lega, dan bahkan tubuh kita itu terasa sehat. Nah alhamdulillah walaupun saya menjalankan baru beberapa minggu ini tentang melepaskan ini, walaupun prosesnya sangat lama ya, karena saya banyak kekesalan, banyak banyak permasalahan hidup ya. Jadi melepaskannya sedikit demi sedikit, tapi terasa di badan itu terasa. Biasanya harus 2 minggu sekali harus pijit, mungkin harus habis fresh care ya, minum tolak angin untuk menghilangkan pegal-pegal gitu. Nah, setelah saya berhasil melepaskan perasaan-perasaan negatif itu, stres menjadi berkurang dan tubuh terasa lebih enteng, lebih sehat gitu. Bangun tidur lebih nyaman, lebih pokoknya lebih seger lah. Itu berefek ke kesehatan. Lanjut, Lim. Next. Nah, ini emosi dengan vibrasi rendah. Jadi ada level-level vibrasi seseorang itu ada tingkatannya ya. Ada, kalau yang rendah itu 20 sampai 175. Itu rendah, vibrasi rendah. Nah, orang yang bervibrasi rendah ini biasanya walaupun dia pekerja keras, walaupun dia orang kaya, tapi justru dia berada dalam zona force. Jadi zona force ini adalah logika penuh, sehingga menyebabkan kalau dia terus berada di zona ini, zona vibrasi rendah ini, walaupun dia banyak uang tapi banyak penyakit, dia banyak pengaruh tapi dia banyak musuh. Gitu. Misalnya dia seorang pemimpin ya, tapi vibrasinya rendah, itu anak buahnya nggak akur itu, tidak menurut atau terjadi pergolakan terus ketika dia jadi pemimpin atau ketika dia punya banyak uang, justru uang itu terhambur-hamburkan, justru banyak penyakit dia gitu. Nah, itu karena orang memiliki vibrasi rendah. Nah, vibrasi rendah apa saja itu? Nah, ini yang 175. Ini agak tinggi, rendah awal-awal lah. Itu merasa unggul, jadi bangga, merasa lebih unggul,
tujuannya adalah pengakuan dan keistimewaan. Jadi orang yang selalu merasa dirinya lebih unggul dari orang lain, butuh pengakuan, butuh keistimewaan. Nah, itu jadi perasaan bangga, merasa lebih unggul, tujuannya adalah pengakuan, keistimewaan itu adalah orang-orang yang berada dalam vibrasi rendah. Nah, jadi kan kenapa kita diajarkan untuk hidup sederhana walaupun sekaya apapun itu ya? Karena ketika kita misalnya punya mobil mewah lalu kita hidupnya bermewah-mewah, maka akan muncul rasa bangga itu. Jadi harusnya kita berada semakin kita sukses itu seharusnya kita vibrasi semakin besar, justru semakin sukses vibrasi semakin rendah karena muncul rasa bangga. Nah, orang yang vibrasi rendah ini itu jadi banyak musuh, banyak orang yang julid gitu, walaupun dia sukses gitu, walaupun dia banyak uang gitu. Banyak yang ingin menjegal, banyak yang ingin ya tidak senang dia sukses lah. Nah, itu karena ada unsur bangga di sini. Lalu yang kedua ada kemarahan. Nah, kemarahan ini vibrasi rendah ya, 150 angkanya. Jadi mengatasi ketakutan dengan kekerasan, ancaman, dan serangan. Suka membalas dendam, mudah kesal, dan mudah tersinggung. Nah, ini orang-orang yang seperti ini vibrasinya rendah, jadi 150 angkanya. Lalu keinginan. Nah, keinginan ini beda dengan kebutuhan ya. Jadi kalau keinginan ini identik dengan kemelekatan di hati. Nah, selalu mencari keuntungan dan kesenangan, ambisius, dan tidak pernah puas. Kalau kita tahu misalnya buku Psychology of Money itu kan, Psychology of Money, banyak orang-orang yang sudah kaya raya, tapi justru dia masih menipu orang, masih masih apa namanya melakukan afiliator gitu. Karena dia tidak puas dengan kayaannya, ingin terus terus sampai tidak puas. Lalu ketakutan, itu vibrasinya 100. Jadi dia melihat bahaya itu ada di mana-mana. Dia mudah cemburu, orangnya posesif, orangnya cemas, gelisah, curiga terus sama orang. Nah, ini vibrasi rendah. Orang yang berada vibrasi rendah 100. Kesedihan, ini 75. Jadi kesedihan ini perasaan ketidakberdayaan, putus asa, kehilangan, penyesalan, depresi, merasa jadi pecundang. Mungkin dia kalah langsung rasa sedih itu. Nah, itu justru ketika orang mengalami kesedihan seperti ini yang berlarut-larut, itu vibrasi dia semakin rendah. Nah, jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ada namanya apatis. Nah, apatis ini vibrasinya 50. Keputusasaan, merasa tidak bisa apa-apa. Lalu eh, tidak bisa apa-apa, kemiskinan adalah hal yang biasa. Jadi mengatakan bahwa ya saya sudah biasa dengan kemiskinan ini gitu. Apatis dia, ya dia tidak merasa ada yang hebat lah, tidak ada yang bagus lah pada diri dia gitu. Rasa bersalah, ini vibrasinya 30. Menolak diri, penyesalan, sabotase diri. Nah, ini biasanya orang-orang yang rawan bunuh diri ini di vibrasi rendah ini, 30. Kemudian malu. Malu ini 20, vibrasinya semakin rendah, yaitu perasaan diri ini hina, merasa dirinya hina. Lanjut, Lim. Nah, energi vibrasi tinggi. Ini 175 sampai 1000. Oh, salah ini. Bukan 175, 200 ya. 175 tadi. Maaf. Yang pertama adalah keberanian. Jadi keberanian ini sebenarnya dia antara rendah dan tinggi ya. Antara rendah dan tinggi. Tapi di sini dikatakan tinggi. Jadi keberanian itu nilainya 200. Itu yakin bisa, semangat, produktif, mandiri, berdaya diri. Nah, itu orang yang memiliki vibrasi 200 itu. Tapi sebenarnya dia tingkatnya masih 200 gitu. Jadi dia yakin bisa, optimis itulah, semangatnya luar biasa, produktif, mandiri. Nah, itu 200. Kemudian yang naik lagi 300, itu netralitas. Nah, netralitas ini hidup nyaman, tidak menghakimi, tidak kaku, gitu. Hidup nyaman. Jadi dia tidak suka konflik lah biasanya itu orang-orang seperti ini. Netralitas ini. Kesediaan.
Nah, kesediaan 310. Itu orangnya ramah, suka membantu, dan berusaha untuk melayani. Ini orang yang 310. Kesediaan. Penerimaan 350 angkanya. Santai, orangnya santai, harmonis, fleksibel, inklusif, ya dia terbuka dengan pandangan orang, dia terbuka dengan pendapat orang gitu. Dia terbuka dengan segala macam perbedaan, tidak suka menyalahkan. Nah, ini penerimaan. Nilainya 350. Penalaran. Nah, penalaran itu kalau istilahnya itu abstraksi ya. Jadi orangnya pintar membuat konsep, objektif, memecahkan masalah, membuat keputusan yang cepat dan tepat. Jadi kayak apa ya, orang sains gitu loh, orang-orang filosof, orang-orang yang suka berfilsafat ya. Nah, itu penalaran itu 400. Lalu cinta. Nah, cinta ini 550, yaitu perasaan belas kasih, pemaaf, mengasuh. Kalau kita dalam filsafat Sunda itu kan ada namanya sili asah, sili asih, sili asuh. Nah, itu cinta itu. Lalu mendukung, seorang pendukung yang baik. Sukacita. Nah, sukacita itu 540. Jadi cinta tanpa syarat dan kasih sayang untuk semua. Di atasnya cinta itu sukacita. Itu. Kemudian ada kedamaian. Nah, kedamaian ini 600. Jadi kesempurnaan ya, kesempurnaan, kebahagiaan, pasrah, perasaan melampaui akal. Maksudnya perasaan melampaui akal tuh kayak kita misalnya kan kalau makan itu ada manis, asin, gurih, pahit gitu. Itu bisa dirasakan itu dengan indera gitu. Tapi kalau perasaan damai mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya damai aja gitu. Saya tenang aja di sini. Seperti itu. Ketika dia mengerjakan sesuatu, kok saya damai di sini, saya tenang di sini. Nah, itu nilainya 600. Jadi kita harus memunculkan perasaan damai itu justru vibrasinya tinggi. Semakin tenang seseorang, itu vibrasinya semakin tinggi. Jadi kan dibilang kan air beriak tanda tak dalam gitu. Kalau air yang dicemplungin dia tidak beriak berarti dia memiliki kedalaman, berarti dalam tuh, hati-hati bisa diselipin kita. Nah, itu kedamaian. Kemudian pencerahan. Nah, pencerahan ini 700 sampai 1000. Jadi kesadaran murni, orang yang memahami hakikat kehidupan, level tertinggi manusia. Ini seperti kalau kita tahu Siddhartha Gautama, lalu Yesus ya, ada Krishna kalau di Hindu, kalau di Islam mungkin ada para nabi ya, Nabi Muhammad dan para wali itu pencerahan tingkatnya 1000. Jadi mereka memiliki kesadaran murni, memahami hakikat kehidupan. Nah, ini level tertinggi manusia. Ini energi vibrasi tinggi. Lanjut, Lim. Nah, vibrasi. Semakin rendah vibrasi, semakin negatif pengaruh pada diri kita dan sekitar kita. Jadi sebagaimana saya bilang tadi ya, walaupun dia kaya, kalau vibrasinya rendah, pasti keuangan dia akan bermasalah. Kalau dia seorang pejabat atau pemimpin, tapi vibrasinya rendah, pasti dia akan akan bermasalah itu. Orang-orang bawahannya dia tuh akan bermasalah semua. Nah, jadi berpengaruh negatif. Tapi kalau dia seorang pemimpin, tapi vibrasinya tinggi, besar, gitu, nah, itu biasanya anak buahnya ikut, gitu kan. Kalau dia punya bisnisnya maju, ya, nah, itu orang yang vibrasinya rendah. Jadi pengaruh pada diri dia dan sekitar kita. Vibrasi rendah membutakan kita terhadap realitas diri kita sendiri, merusak organ tubuh dan gampang sakit. Misalnya kita kerja keras, pekerja keras ya, tapi vibrasi kita rendah, itu biasanya tuh gampang sakit-sakitan. Dan apa namanya ya, dia mengejar sesuatu, lalu sesuatu yang dikejar itu lari. Tapi kalau orang yang vibrasinya tinggi, itu biasanya dia mengejar, menginginkan sesuatu itu seperti menjemput. Jadi kalau tahu lagunya Katon Bagaskara itu lagunya Club Project ya, ada namanya judulnya Menjemput Impian. Jadi bukan mengejar impian, tapi menjemput. Jadi berarti kan dia datang, yang impian ini udah nungguin dia jemput. Atau bahkan dia tidak mengejar, dia datang sendiri. Itu orang-orang vibrasinya tinggi ya.
Vibrasi tinggi membuat semakin positif hidup kita dan kita mendukung semua kehidupan di sekitar kita. Jadi bukan hanya diri kita, tapi sekitar kita. Kalau kita hatinya damai, tadi mengalami pencerahan, gitu. Nah, itu biasanya masyarakat sekitar kita itu akan tenang. Makanya para wali-wali itu kan disebut sebagai paku alam, ya, paku alam. Karena misalnya kalau eh, seminar Pak Ahmad Basso ya, yang judulnya Wali Songo, itu ketika Wali Songo datang ke tanah Jawa, sawah-sawah itu tadinya tandus itu menjadi subur. Tanah-tanah yang tadi tandus jadi subur. Lalu tiba-tiba curah hujannya banyak, tapi tidak tidak membanjiri, tapi curah hujannya banyak dan kemudian pedagang-pedagangnya menjadi untung. Itu karena kedatangan Wali Songo katanya, katanya Pak Ahmad Basso. Nah, itu menunjukkan bahwa vibrasi Wali Songo ini tinggi. Orang-orang mengalami pencerahan ini berefek pada alam sekitarnya. Bahkan tadi orang-orang pedagang itu jadi untung gitu ketika ada wali itu. Nah, apalagi kalau di rumah kita ini ada satu orang wali aja, atau orang yang vibrasinya tinggi, biasa tuh ekonomi jadi bagus. Untuk meningkatkan vibrasi adalah dengan eh, oh semakin tinggi vibrasi semakin kuat kesadaran spiritual, intuisi semakin tajam, dan pertumbuhan kesadaran. Nah, untuk meningkatkan vibrasi adalah dengan melepaskan emosi negatif dan meningkatkan emosi positif. Tadi yang kita ajarkan ya. Jadi kalau ada emosi negatif, perasaan-perasaan negatif, kita pasrahkan saja itu masuk. Dan benar-benar kita sadari keberadaannya. Ketika kita sudah kesadari keberadaan eh, emosi negatif yang ada di diri kita sadari nih, ada di dada kita nih, kerasan nih. Perasaannya itu kerasa. Nah, kemudian kita lepaskan dengan kekuatan batin kita sendiri. Pelan-pelan aja lepaskan. Jadi kita memvisualisasikan perasaan negatif itu keluar sedikit demi sedikit. Nah, lama-lama kan hati kita menjadi plong. Nah, kita merasakan diri kita berubah lah. Seperti bukan diri kita yang dulu. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Nah, saat kita mampu melepaskan yang negatif dan pasrah dengan emosi positif, maka dunia tidak akan mengintimidasi kita. Kita akan menjalani kehidupan dengan keseimbangan dan keindahan. Nah, itu. Terima kasih. Lanjut, Lim. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi.